Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kesan Ancelotti soal gelandang-gelandang Real Madrid. Carlo Ancelotti menurunkan komposisi gelandang yang berbeda saat babak pertama dan kedua duel Real Madrid dengan Amerika. Italiano itu mengungkapkan kesannya mengenai barisan gelandangnya saat bertanding di Oracle Park, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu 27 Juli 2022. Madrid bermain imbang 2-2 dengan Amerika. Henry Martin mencetak gol untuk klub Meksiko itu pada menit ke-5, disamakan Karim Benzema pada menit ke-23. Madrid bisa berbalik unggul pada menit ke-55. Penalti Eden Hazard yang membalikkan kedudukan. Amerika menyamakan kedudukan via penalti Alvaro Fidalgo pada menit ke-82. Ancelotti menurunkan Casemiro dan Luka Modric pada babak pertama. Sementara pada babak kedua, Aurelien Tchouaméni dan Dani Ceballos yang diberi kepercayaan. Babak kedua lebih seru, mereka bermain bagus. Ceballos sangat bagus saat menguasai bola, kata Ancelotti. Pemain baru Madrid Tchouaméni lebih banyak mengancam dengan tendangan jarak jauhnya. Dalam catatan Espana FC, Tchouaméni melepaskan 2 tembakan, 1 mencapai sasaran. Ancelotti mengungkapkan perbedaan antara Casemiro dan pemain asal Prancis itu. Keduanya memang berbeda karakter. Dia pivot yang berbeda dibandingkan Casemiro yang lebih mengandalkan posisional, dan Tchouaméni lebih sering bergerak, kata Don Carlo. Rencana Carlo Ancelotti untuk Eden Hazard, pelapis Karim Benzema sebagai penyerang tengah. Karir Eden Hazard belum habis di Real Madrid. Pemain berusia 31 tahun itu kini dipercaya bakal punya peran baru jelang musim 2022-2023. Hazard gagal membuktikan kemampuannya sejak didatang ke Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019 lalu. Bukannya sering bermain di lapangan, Hazard lebih sering menghabiskan waktunya di meja operasi. Selama 2 musim berseragam Real Madrid, Hazard harus menepi selama 480 hari karena cedera. Ya, itu berarti lebih dari setahun penuh Hazard hanya berkutat dengan cederanya. Namun, kini kondisinya kembali pulih di masa pramusim. Pelatih Carlo Ancelotti masih percaya dengan tenaganya dan berniat memberinya peran berbeda. Ancelotti melihat Hazard mengalami peningkatan yang cukup baik selama masa pramusim. Dari 2 laga uji coba yang dimainkannya, sang manajer percaya bahwa Hazard hanya perlu diberi menit bermain yang lebih banyak. Ancelotti juga melihat tidak ada yang berkurang dari kualitasnya sebagai pemain yang sempat menggemparkan panggung Liga Inggris. Kami harus memberi Hazard menit bermain karena dia adalah pemain hebat dan kami membutuhkannya. Dia telah meningkat dibandingkan dengan pertandingan pertama, kata Carlo Ancelotti. Pada pertandingan menghadapi klub Amerika, Hazard mendapatkan peran baru. Sang pemain berada di posisi nomor 9 atau penyerang tengah. Melihat hal itu, Marca melaporkan bahwa peran tersebut akan jadi peran baru yang akan dimainkan Hazard di musim baru. Dengan kata lain, Hazard akan bermain sebagai pelapis Benzema. Posisi tersebut dirasa jauh lebih cocok daripada harus bersaing di posisi sayap lagi. Hazard yang rentan cedera dianggap tidak mampu bermain dalam permainan terbaik di sana. Lagi pula masih ada nama Rodrigo, Vinicius Junior, Marco Asensio, dan Fede Valverde yang sudah membuktikan diri cocok di posisi sayap. Ancelotti bukannya tidak bereksperimen sepanjang musim lalu. Setiap kali mencoba pemain lain menggantikan posisi Benzema, hasilnya selalu gagal berkali-kali. Mereka mencatat ada 11 kesempatan ketika Madrid bermain tanpa Benzema, dan Ancelotti telah mencoba 5 pemain yang berbeda: Mariano, Jovic, Marco Asensio, Isco, dan Luka Modric. Formula tersebut tidak ada yang berhasil. Ancelotti juga telah memastikan bahwa Madrid tidak akan mendatangkan pemain baru di musim panas. Dengan begitu, dia harus pintar mencari pemain yang layak menjadi pelapis Benzema, dan opsi terkuat saat ini ada pada diri Eden Hazard. Hadapi Eintracht Frankfurt, Real Madrid turunkan tim yang sama seperti di final UCL. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengisyaratkan ia akan memainkan 11 pemain yang berlaga di final UCL 2021-2022 lalu saat berduel melawan Liverpool. Madrid tampil mengejutkan pada Liga Champions musim lalu. Mereka dipertemukan dengan tim-tim besar di fase knockout. Mereka sempat kewalahan menghadapi PSG, Chelsea, dan Manchester City. Tapi pada akhirnya, Madrid sukses melaju ke final. Di partai puncak, Madrid dihadapkan dengan Liverpool. Ancelotti memainkan taktiknya dengan brilian dan akhirnya menang 1-0. Real Madrid bersua Eintracht Frankfurt di ajang UEFA Super Cup. Laga ini akan digelar pada 10 Agustus 2022 mendatang. Duel itu memang masih cukup lama.
Namun Carlo Ancelotti sudah mengisyaratkan akan memainkan starting 11 yang sama seperti saat bermain di final Liga Champions melawan Liverpool. Namun untuk melakukan itu, Ancelotti mengatakan ia bakal merotasi timnya saat bersua Juventus. Duel ini akan digelar pada 31 Juli nanti. Kami harus mempertimbangkan susunan pemain yang memenangkan Liga Champions, karena mereka adalah alasan kami memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi. Kami akan mengurangi beban kerja para pemain di pertandingan berikutnya melawan Juventus, kata Ancelotti. Karim Benzema tak ikut main di laga El Clasico melawan Barcelona, namun ia ikut bermain di laga melawan klub Amerika. Benzema hanya main selama 1 babak saja, tapi bisa mencetak 1 gol. Carlo Ancelotti mengatakan, tak bakal butuh waktu lama bagi striker Prancis itu untuk kembali bugar 100% dan siap menghadapi Eintracht Frankfurt. Bahkan tanpa banyak sesi latihan, ia telah tiba dengan baik dan bermain dengan baik. Ia masih bisa mendekati levelnya, kata Ancelotti. Penampilan impresif Vinicius Junior bikin mantan pelatih Real Madrid kagum. Vinicius Junior tampil impresif bersama Real Madrid sepanjang musim lalu. Ini membuat Santiago Solari kagum dan melayangkan pujian untuk winger asal Brazil tersebut. Memang, Vinicius Junior termasuk bagian dari kesuksesan Real Madrid merengkuh gelar bergengsi pada musim 2021-2022. Dia memberikan kontribusi 22 gol dan 20 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Alhasil, klub berjuluk Los Blancos tersebut meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Khusus di Liga Champions, Vinicius Junior menjadi penentu kemenangan Real Madrid dalam final melawan Liverpool. Dia mencetak gol tunggal Los Blancos pada menit ke-59. Sebiji gol tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Real Madrid memenangkan trofi si kuping besar. Ini merupakan gelar ke-14 Real Madrid di pentas Liga Champions yang kian mengokohkan mereka sebagai klub tersukses di Eropa. Penampilan menawan Vinicius membuat Santiago Solari kagum. Mantan pelatih Real Madrid ini pun melayangkan pujian untuk pemain sayap tersebut. Potensinya hanya bergantung padanya, dia memancarkan kegembiraan yang luar biasa, kata Solari. Kepercayaan diri itu, keinginan untuk menang, dan untuk maju adalah banyak hal yang sangat disukai oleh penggemar Real Madrid. Dia juga seorang petarung, dia bukan hanya bakat. Dia telah belajar dari semua pelatihnya, misalnya dalam fase bertahan dan itu terlihat. Dia bekerja sangat keras, mengambil bola, dan menekel, sesuatu yang membutuhkan kekuatan besar. Tidak hanya fisiknya, tapi mental dan spiritual, kata Solari. Vinicius bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2018. Pemain 22 tahun itu digait dari klub elit Brazil Flamengo dengan nilai 45 juta euro atau sekitar 681,728 miliar rupiah. Selama merumput di Santiago Bernabeu, Vinicius sudah terlibat dalam 170 pertandingan kompetitif. Dia membukukan 36 gol dan 43 assist.